Halo para pencari fakta, selamat datang di Adiani. Apa kabar kalian semua? Mudahan baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas film dari kisah nyata dari film American Sniper, adalah film drama biografi berlatar belakang Perang Irak karya Clint Eastwood yang dirilis oleh Warner Bros. Pictures pada 16 Januari 2015. Berdasarkan memoir karya Chris Kyle sendiri yang dibantu penulisannya oleh Scott S1MCH Pronunciation Ewan dan Jim DeFelice, film ini termasuk sebagai salah satu film biografi terbaik, juga film perang terbaik. Di awal film, seorang anak bernama Chris Kyle yang tumbuh besar di Texas. Dia tumbuh dengan didikan ayahnya yang cukup keras. Chris diajarkan untuk selalu membela yang lemah dan melawan yang menyakiti dia dan keluarganya. Selain itu dia juga diajarkan berburu rusa bersama ayahnya di hutan. Beranjak dewasa, Chris menjadi seorang koboi rodeo yang mendapatkan kemenangan dari perlombaan menunggang kuda terlama. Tetapi kemenangan itu tidak berarti baginya, dia mendapatkan pacarnya yang berselingkuh saat pulang ke rumah. Sontak saja Chris langsung menghajar pria itu dan mengusir pacarnya dari rumah. Ketika sedang menonton televisi bersama adiknya, Chris melihat berita pengeboman kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Afrika yang membuat hatinya tergerak dan segera mendaftarkan diri ke militer. Chris akhirnya mendaftar setelah dia mendapatkan rekomendasi dari kantor Angkatan Darat di Texas. Chris menjalani pelatihan fisik yang sangat keras dalam beberapa hari sebelum dia menjadi anggota Navy SEAL. Setelah melewati semua latihan, akhirnya Chris diterima menjadi anggota Komando Jitu. Dia dan teman-temannya merayakan keberhasilan mereka menjadi anggota Navy SEAL di salah satu bar. Dan di bar inilah Chris bertemu Taya, dan mereka saling jatuh cinta dan akhirnya mereka pun menikah. Setelah hari pernikahannya, peristiwa 9/11 terjadi, Chris dan teman-temannya pun langsung dikirim ke Irak. Ini menjadi tugas pertamanya sebagai pasukan elit yang mengawal marinir. Dia dan kawannya mengambil posisi di atas gedung untuk mengawal jalannya pasukan marinir dari serangan pemberontak Irak. Namun tanpa dia duga di hari pertamanya dia harus membunuh 2 orang ibu dan anak yang mencoba melemparkan granat ke arah tank marinir. Get the fuck off me. Di hari pertamanya juga dia merasa telah melakukan hal yang jahat. Membunuh ibu dan anak yang mencoba melemparkan granat ke arah tank marinir dan membuat Chris sedih. Kenapa harus dia yang melakukannya? Keesokan harinya dia juga telah membuka jalan yang aman bagi para marinir dengan menjatuhkan kelompok Al-Qaeda yang berada di atas gedung dan menembak mati teroris di dalam sebuah mobil yang membawa bom. Tidak berhenti di situ, kemudian menembak mati lagi 2 teroris yang menguburkan bom dan yang berada di jalan dengan membawa senjata.
Dari misi ke misi, aksinya sebagai sniper semakin terlihat dengan banyaknya korban yang telah dibunuhnya. Hingga teman-temannya dia memberi gelar sang legenda, yang membunuh 100 orang dalam satu tembakan. Di misi yang berikutnya, Chris dan timnya ditugaskan untuk menangkap pimpinan Al-Qaeda yang bernama Abu Musab al-Zarqawi. Mereka diperintahkan untuk memprioritaskan menangkap Zarqawi hidup atau mati. Menurut sang komandan, dia adalah pimpinan kelompok yang berbahaya. Mereka harus menggeledah satu persatu rumah warga sampai mereka mendapatkan Zarqawi atau mendapatkan seseorang yang mengetahui di mana Zarqawi berada. Kemudian mereka berangkat melanjutkan misi yang diperintahkan, dan saat menyisiri dan menggeledah rumah warga, Chris dan timnya mendapati seorang warga yang tidak meninggalkan rumah mereka. Dari keluarga inilah Chris mengetahui tentang keberadaan sang penjagal, yang merupakan tangan kanan al-Zarqawi. Tetapi dia meminta bayaran $100.000 kepada Chris untuk memberikan informasi lengkap kepadanya. Namun Chris hanya mendapatkan sebuah nama darinya, Amir Halalfanus, nama asli dari sang penjagal. Chris dan timnya kembali ke markas dan memberikan komandan mereka sebuah nama yang didapat dari penyisiran. Komandannya pun langsung mengecek siapa Amir Halalfanus. Setelah mendapatkan info dari pusat dan informasi itu valid, mereka langsung bergegas menuju rumah Sheikh untuk mendapatkan informasi lanjutan. Tapi, misi ini gagal di mana Chris dan timnya terdesak oleh tembakan dari sniper musuh yang bernama Mustafa, seorang juara Olimpiade dari Suriah. Mereka tidak menduga jika kelompok Zarqawi akan menyerang. Di sisi lain, Zarqawi akhirnya membunuh informan itu, kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat. Sebenarnya Chris ingin mengejar para teroris itu, namun komandan mereka tidak mengizinkan dan akan mengejar mereka setelah melakukan strategi dan persiapan yang matang terlebih dahulu. Shutting us down. What do you mean? Akhirnya Chris kembali ke Amerika setelah masa tugas pertamanya dia selesaikan dengan baik. Chris juga ingin mendampingin dan menyaksikan kelahiran anak pertamanya, sebelum dia berangkat kembali untuk tugas keduanya. What am I supposed to do? You're not talking. Oh my God, baby. Setelah anak mereka lahir, Chris dan istrinya sempat bertengkar, dikarenakan Chris tidak mau membahas apa yang dia lakukan saat di medan perang saat Taya bertanya kepadanya. Taya pun menegaskan kepada Chris, dia harus tetap kembali dengan selamat demi anak dan dirinya. Pergulatan jiwa dalam dirinya membuatnya kembali ke Irak untuk masa tugas kedua. Sebelum dia sampai di Irak, Chris diangkat sebagai Chief Petty Officer yang memimpin misi untuk memburu sang penjagal. Dia juga mendapat kabar dari temannya bahwa dia orang yang paling dicari di Irak dan harga kepalanya senilai $180.000. Sesampainya di Irak, Chris dan timnya pun langsung bergerak, setelah mendapat informasi keberadaan targetnya dari intelijen. Chris dan timnya memakai rumah warga untuk memantau lokasi rumah yang berisikan anggota Zarqawi di seberang mereka. Chris memerintahkan untuk selalu pantau pergerakan yang ada. Chris merasa ada yang aneh saat mereka makan malam bersama keluarga tersebut. Chris mencurigai gerak-gerik pemilik rumah seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kemudian Chris memeriksa keadaan rumah dan benar saja di dalam kamar Chris menemukan kumpulan senjata api dan bom yang disimpan di bawah karpet tempat tidur. Ternyata benar, pemilik rumah adalah salah satu dari simpatisan Al-Qaeda. Chris langsung balik ke ruang makan untuk meringkusnya dan kemudian Chris menjadikannya dia umpan untuk menyerbu rumah para kelompok Al-Qaeda.
5 meters. Ho ho. Mereka pun berhasil masuk dan menyerbu rumah kelompok Al-Qaeda untuk menangkap Zarqawi. Sementara Chris berhasil membunuh Zarqawi yang langsung mengejarnya lari menggunakan mobil dan menembaknya hingga meledak. Chris dan timnya berhasil dalam misi ini yang telah membunuh Zarqawi dalam pertempuran. Chris kembali lagi ke Amerika, dan saat dia dan anaknya ada di salah satu toko, dia didatangin salah satu mantan anggota marinir yang datang menemuinya untuk berterima kasih kepadanya, karena telah menyelamatkan nyawanya di medan perang. Dan pria itu mengajak dirinya sesekali datang mengunjungi markas veteran. Dia memberitahukan bahwa semua veteran mengetahui Chris dan mereka akan senang jika dia berkunjung ke sana. Kemudian Chris datang ke rumah sakit untuk mengunjungi anak keduanya yang telah lahir. Sesampainya di rumah, Taya mengungkapkan isi hatinya yang telah membuat perang merubah diri Chris. Dia juga merasakan bahwa Chris sebenarnya tidak berada di sini karena pikirannya selalu tertuju ke medan perang. Chris pun kembali ke medan perang. Ini adalah tugas ketiganya, dia dijemput menuju camp dengan semua timnya. Dalam perjalanan mereka sudah diintai oleh kelompok Al-Qaeda. Mereka diserang dan dipancing untuk keluar dari dalam mobil. Rencana mereka berhasil membuat Chris dan timnya keluar dan mengejar kelompok Al-Qaeda yang menghadang jalan mereka. Namun satu tim dari mereka tertembak oleh Mustafa, si penembak jitu kelompok Al-Qaeda. Chris sebenarnya adalah target mereka, mereka sudah menunggu kedatangannya kembali ke Irak. Chris langsung meminta bantuan untuk membawa timnya yang tertembak agar mendapatkan perawatan. Tapi keadaannya tidak begitu baik setelah mendapatkan perawatan dan mengangkat peluru keluar dari kepalanya. Misi Chris kini adalah memburu Mustafa yang telah menembak anggotanya. Dia dan timnya ingin membalas dan membunuh Mustafa. Tapi yang terjadi malah membuat satu rekannya lagi tertembak mati oleh kelompok Al-Qaeda yang telah menunggu mereka di dalam sebuah gedung. Clear. All clear. I got you. Look at me. Look at me. Mark's gone, bro. Chris kembali ke Amerika lagi untuk menghadiri pemakaman rekannya yang tertembak mati. Selain itu dia juga menjenguk anggotanya yang selamat dari tembakan Mustafa di rumah sakit. Chris memberitahukan bahwa dia akan kembali dan membalaskan dendamnya. Tetapi di rumah, Taya tidak mengizinkan Chris untuk kembali ke medan perang. Dia tidak mau Chris pergi karena dia dan anaknya membutuhkannya, dan Taya mengancam dia akan pergi dari rumah bersama anaknya jika Chris tetap pergi. Chris. Akhirnya dia pun kembali ke medan perang. Di hari kedatangannya dia mendapatkan kabar dari rekannya bahwa anggotanya telah mati lagi ditembak oleh Mustafa, dan di hari pertamanya juga dia hampir menembak anak kecil yang memegang RPG. Kemudian Chris dan rekan-rekannya mendapatkan info tentang keberadaan Mustafa. Komandan memerintahkan Mustafa adalah target utama dalam misi ini dan harus menghentikannya.
Mereka pun berangkat menuju lokasi Mustafa berada. Chris dan rekan-rekannya langsung mengamankan satu gedung yang tidak jauh dari lokasi untuk mengintai gerakan Mustafa. Yep, go. 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 Akhirnya Mustafa muncul setelah mereka mengamankan gedung dan mendapatkan posisi. Mustafa muncul dengan menembak salah satu anggota marinir. Chris menyadari jikalau posisi mereka salah, kemudian dengan cepatnya Chris merubah posisinya dan mencari keberadaan Mustafa. Direction is 2100 yards out. Chris berhasil melihat pergerakan Mustafa di kejauhan 1.900 meter. QRF over. Rekannya tidak mempercayai jika Chris bisa melihat di kejauhan lebih dari 1 mil. Karena keyakinannya bahwa itu Mustafa, dia pun menebakannya demi membalaskan kematian teman-temannya dan menyelesaikan misi agar dia bisa pulang dan tidak kembali lagi. Chris akhirnya berhasil membunuh Mustafa dengan kejauhan 1.900 meter. Tetapi setelah berhasil menyelesaikan misi dan membunuh Mustafa, dia dan rekannya pun dikepung oleh ratusan kelompok Al-Qaeda. Namun mereka berhasil lolos setelah meminta bantuan udara untuk menjatuhkan bom di dekat gedung mereka. Echo 7 Kilo, you have Tango Heavy Gun on your green side. Requesting ordnance drop. Grid number 048. Viper 3-4, roger. 30 seconds out. Come home. What? Now on the roof! Come on, Lance, get to this! Come on, Chris!